Memasuki minggu ketiga bulan Mei 2024 dan kali ini nggak tanggung-tanggung teman-teman, ada sekitar sejumlah data ekonomi yang cukup penting tentunya hadir dari semua kawasan, tapi yang paling utama adalah data inflasi Amerika. Kenapa ini penting? Tentunya kalian sudah tahu bahwa semua ini bermuara kepada data inflasi Amerika. Dan pada akhirnya nanti akan ditentukan apakah Fed akan bersikap lebih longgar atau tetap dalam posisi kebijakan yang ketat. Oke, kita cek berikut ini. Kabar terbaru yaitu terkait dengan perkembangan dari China. Ini menyangkut tentang stimulus yang pernah dijanjikan sebelumnya oleh pemerintah China, dan ini kaitannya dengan stimulus fiskal. Tentunya Anda sudah tahu, stimulus fiskal ini tujuannya adalah untuk memancing atau merangsang kurang lebih tingkat pembelian atau konsumsi domestik, sehingga nantinya aktivitas ekonomi internal ataupun domestik China mulai tumbuh secara perlahan dan bahkan mulai boost kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. So, ini sebetulnya sudah pernah disoundingkan atau diumumkan sewaktu pertemuan tingkat tinggi para pemimpin China atau Partai Komunis China di sekitar bulan Maret. Ya, apa itu? Salah satunya terkait dengan kebijakan terkait dengan nilai stimulus 1 triliun yuan. Nah, posisinya ini sudah sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Ternyata jawabannya adalah mereka akan mengumpulkan dana tersebut dari penjualan obligasi pemerintah. Tenornya tenor jangka panjang, ada 20, 30, dan sampai tenor 50 tahun. Nah, launching pertama, batch pertama akan dilakukan di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Jadi kita akan lihat di situ potensinya seharusnya akan menjadi pondasi yang cukup baik untuk ekuitas China dan tentunya untuk China daratan, yaitu Hong Kong. Kemungkinan kita akan melihat melejitnya Hong Kong lanjut di atas level 19.000. Bahkan pagi ini, sampai sore ini kita sudah lihat level 19.100. So, semakin dekat dengan target inverted head and shoulder kita yang pernah kita soundingkan sejak awal bulan. Dan juga terkait dengan proyeksi target kita yang sesungguhnya, yaitu kenaikan sepertinya masih bisa untuk naik sampai ke level 20.000 dan itu adalah lebih cepat daripada perkiraan kita. Nah, jangan lupakan bahwa faktor potensi yang berikutnya akan terjadi adalah pertemuan yang akan dilakukan di bulan Juli. Ini juga kaitannya dengan pertemuan tingkat tinggi para menteri ataupun para tertinggi lebih tepatnya dari Partai Komunis Cina yang berkuasa. Ya, seperti biasa teman-teman, kalau memang ternyata akan ada pertemuan, biasanya market akan sangat sumringah karena ada potensi stimulus-stimulus akan segera dikeluarkan untuk menunjang penampilan ekonomi mereka, setidaknya menunjukkan bahwa saat mereka berkuasa, ekonominya mulai tumbuh. Ya, itulah salah satu tujuan mereka. Nah, dengan demikian potensi ini akan masih tetap bertahan dan kita akan lihat di minggu ini pun akan ada salah satunya adalah pengumuman suku bunga dari PBOC yaitu MLF atau Medium Term Lending Facility tanggal 15 tentunya, itu berarti bertepatan di hari Rabu. Oke, mengingat hari Rabu, datanya ternyata bukan hanya itu saja, ternyata kita juga dapat data inflasi Amerika. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kenapa yen-nya masih tetap melemah. Kemungkinan potensinya di sini market masih melihat adanya keengganan ataupun ketakutan lebih tepatnya dari pihak Jepang bahwa mereka mulai dikontrol oleh Amerika. Setelah 2 minggu yang lalu kita dapatkan ada sedikit sentilan dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika. Tentunya Jepang tidak ingin mendapatkan katakanlah penilaian sebagai currency manipulator. Jadi mereka mau tidak mau untuk menghentikan intervensi yang pernah terjadi, walaupun ya dalam hal ini kita sudah pernah mendapatkan intervensi 2 kali dalam minggu yang sama. Tapi minggu yang lalu ternyata hampir bisa dibilang atau dikatakan no, tidak ada intervensi. Bahkan minggu ini kelihatannya belum tentu akan ada intervensi kecuali menurut Jeffrey Morgan itu akan terlihat dari mata uang bergerak lagi-lagi ke level 160. Tapi begini pandangan dari mantan ketua atau kepala sekretaris kabinet yaitu Katsunobu Kato. Dia mengatakan bahwa sudah selayaknya seharusnya BOJ sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga dan bergerak di teritori suku bunga positif. Ya, meskipun katakanlah di pertemuan yang terakhir mereka sudah melakukan itu, keluar dari suku bunga negatif, tapi bisa dibilang beberapa pengamat menilai itu belum agresif, belum juga terlihat sebagai keluar dari kebijakan longgar. Jadi dalam hal ini, hal yang mungkin saja akan dilakukan oleh BOJ adalah salah satunya mengurangi pembelian Japanese government bond. Nilainya mungkin ini tidak terlalu spesifik ya. Kalau misalnya saya lihat angka dari 475 menjadi 425 miliar, seharusnya ini masih tetap diragukan untuk bisa memberikan imbas yang nyata. Ya, dalam hal ini berarti Anda bisa lihat Japanese yen juga tetap bergerak melemah dan kita lihat 105.85
agregatnya 156, 157 mungkin akan memicu kenaikan yang lebih fatal lagi, dan kelihatannya kita masih bisa melihat potensi kenaikan ini belum akan diganggu oleh intervensi. Walaupun hati-hati juga karena beberapa kali selanjutnya akan muncul yang namanya intervensi verbal. Dan intervensi verbal ini biasanya akan dikatakan oleh Kementerian Keuangan ataupun BOJ silih bergantian, tapi dampaknya ingat dia akan relatif sementara. Yang paling penting adalah kapan BOJ akan melakukan perubahan kebijakan moneter. Nah, satu sisi, BlackRock maupun JP Morgan memiliki pandangan yang sedikit berbeda, tapi ini kaitannya dengan pasar saham, terutama untuk saham Jepang, atau kita sebut dengan indeks saham Jepang Nikkei. Menurut BlackRock, sebetulnya dengan pelemahan mata uang yang berkelanjutan ini, justru akan mempersulit investor-investor luar untuk berinvestasi di Jepang. Hal ini dikaitkan dengan pelemahan yen. Dampak yang lebih luas lagi adalah dengan inflasi yang akan mungkin tetap lebih tinggi, sehingga akhirnya berdampak luas kepada ekonomi dari negara Jepang. Satu sisi, pandangan yang berbeda dari JP Morgan yaitu terkait dengan pelemahan yen, yang dinilainya kalaupun misalkan depresiasi atau mengalami pelemahan terus-menerus, justru dampaknya positif untuk saham Nikkei. Nah, ini agak kontradiksi, tapi yang jelas keduanya memiliki pandangan ataupun alasan yang diperkuat oleh fundamental masing-masing. Satu sisi, menurut JP Morgan, kelihatannya untuk mata uang sendiri, pergerakan ke level 160 akan memicu intervensi ulang atau intervensi kembali. Tapi secara teknis, kalaupun misalkan lebih tinggi dari 160, ini akan kembali lagi ke faktor teknikal yang pernah saya sampaikan 2 bulan yang lalu, atau bahkan 1 bulan terakhir, yaitu level 162, atau bahkan kita akan mungkin mencapai level 170-an dalam waktu dekat. Ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas soundingnya dari Katsuo Ueda, mereka mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga, tapi sampai saat ini gejalanya atau syarat prasyaratnya belum memenuhi standar yang diinginkan mereka. Sehingga kemungkinan potensinya mereka belum melihat adanya dampak yang sangat serius terhadap inflasi dari pelemahan yen ini. So, kita tinggal tunggu saja. Yang paling memungkinkan menurut para pengamat, ya kemungkinannya adalah bulan Juli atau bulan Oktober. Kemudian kabar yang terburuk ataupun kabar jelek bagi China untuk saat ini adalah kemungkinan Biden yang akan mengumumkan tarif ataupun pajak yang sangat besar tentunya terhadap kendaraan atau mobil listrik produksi China. Ini memicu kembali kekhawatiran market terhadap perang dagang antara Amerika dan China yang pernah terjadi di era kepemimpinan Donald Trump. Tentunya hal ini juga berimbas kepada berita yang agak kontradiksi, teman-teman. Saya mendapatkan informasi bahwa Trump menjanjikan jika dia kembali terpilih sebagai presiden, satu hal atau hal pertama yang akan mungkin dilakukan dia adalah menurunkan tingkat pajak. Ya, tapi satu hal yang tetap akan terjadi antara Amerika dan China adalah Trump akan tetap sentimen negatif terhadap China, sehingga kemungkinan apa yang dilakukan oleh Biden ini berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Trump terhadap China. So, kenaikan tarif, kenaikan pajak yang berasal dari produk-produk China kelihatannya masih akan diteruskan di era Biden, yang terutama kaitannya dengan barang-barang China yang masih pernah atau mungkin sedang atau masih berjalan sejak era Trump. Ya, ini sebetulnya satu hal yang mungkin tidak ingin mengkaburkan penilaian masyarakat terhadap kebijakan versus China. Nah, satu sisi yang akan menjadi hal yang baru adalah terkait dengan kenaikan tarif ataupun kenaikan pajak senilai 4 kali lipat dari nilai sebelumnya. 27,5% naik menjadi 102,5% terhadap kendaraan listrik produksi China. Ini cukup menarik. Kalaupun misalnya ini terjadi, sebetulnya dampaknya yang paling logis adalah dampak terhadap konsumen Amerika. Lalu kemudian dampak yang paling nyata, kelihatannya ini tidak sama sekali membantu untuk mengurangi inflasi di Amerika. Dengan kata lain, teman-teman, hal ini akan menjadi sia-sia bagi upaya Federal Reserve ataupun Bank Sentral yang sedang berupaya untuk menekan inflasi ke target 2% mereka. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan tetap berlaku atau akan ada penyesuaian. Tapi yang jelas pengumuman tersebut baru akan dilakukan besok malam. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Data CPI. Ini adalah data yang akan menjadi sangat kritikal untuk tahun 2024 karena inflasi ini kita sudah mulai memasuki atau mendekati periode pertengahan tahun pertama. Sehingga diharapkan sebetulnya datanya relatif lebih lunak. Kenapa? Karena ini akan menjadi pemandu terkait dengan kebijakan Federal Reserve berikutnya. Ingat, catatan utama dari Fed dalam hal ini adalah Powell sempat mengatakan bahwa mereka tidak terbuka ataupun tidak ada rencana untuk melakukan kenaikan suku bunga dengan catatan asalkan inflasinya mulai mereda. Dan bahkan mereka menjamin
bisa saja langsung memicu untuk katakanlah kebijakan yang relatif lebih longgar, yaitu melakukan pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya kalau dengan catatan melihat data inflasi ini lebih lunak, lebih longgar dari yang mereka perkirakan. Untuk saat ini kebijakannya masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga dan kita belum lihat proyeksi-proyeksi selanjutnya. Tapi yang jelas, data untuk hari Rabu mendatang itu kurang lebih diperkirakan akan mengalami penurunan untuk basis bulanan, ya CPI utamanya dari 0,4 menjadi 0,2%. Tapi yang jelas market juga akan lebih concern kepada core inflation-nya atau core CPI yang diharapkan 0,4 menjadi 0,3 dan untuk basis tahunannya dari level 3,8 menjadi 3,6%. Ya, intinya adalah kita membutuhkan data inflasi CPI ini berada kembali di bawah 3%. Seperti yang saya pernah sampaikan di hari Jumat yang lalu. Yang terpenting kalau misalkan dia bisa turun di bawah 3,0% saja, itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau misalkan, katakanlah nggak usah terlalu muluk-muluk. Misalkan di hari Rabu nanti kita akan dapatkan CPI utamanya di 3,2%. Itu sudah menandakan ada proses disinflasi atau penurunan inflasi yang relatif berlanjut. Sehingga seperti apa yang dikatakan Loretta Mester minggu lalu, mereka tidak perlu khawatir karena proses inilah yang dinantikan dan ingin dipastikan oleh Fed. Sehingga dampak selanjutnya, kita akan mengharapkan data inflasi tersebut berangsur-angsur turun di bawah 3%. Kalau itu yang terjadi, siap-siap untuk kemungkinan pengumuman yang lebih disambut lagi oleh market, yaitu potensi pemangkasan. Tapi kalau misalkan, ini yang harus diwaspadai, ternyata inflasinya dirilis dengan angka 3,5% atau bahkan 4%, maka ini akan sangat berbahaya, blunder, dan termasuk untuk indeks saham yang sudah mengalami kenaikan sejak minggu lalu, sehingga kemungkinan kenaikan ini akan terhenti minggu ini kalau ternyata data inflasinya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Kita tunggu saja. Nah, selain data CPI, ada rentetan data ekonomi termasuk juga Powell speech di hari Selasa, termasuk tadi ya pengumuman terkait dengan kebijakan tax ataupun pajak oleh Biden. Itu akan dilakukan di hari Selasa. Kemudian di hari yang sama juga sebetulnya ada data PPI, inflasi dari seksi produsen. Nah, kemudian ada data retail sales yang akan dirilis bersamaan dengan data CPI. Mana yang harus dicermati? Saya sarankan cermati lebih dulu data CPI terlebih dulu. Karena itu yang akan menjadi pondasi dasar kebijakan ekonomi sehingga akan berkembang kepada isu-isu kebijakan moneter selanjutnya. Barulah berikutnya data retail sales atau daya beli konsumen Amerika. Yang tentunya diharapkan adalah negatif atau mengalami penurunan. Nah, untuk ekonomi kalian untuk hari ini, kita tidak lihat ada data ekonomi Amerika yang terlalu spesifik ataupun signifikan dampaknya. Hanya ada New York Fed One-Year Consumer Expectation. Jadi, ini kemungkinan tidak akan terlalu dilihat. Tapi kalaupun misalkan diharapkan, ya saya sebetulnya mengharapkan angkanya akan turun di bawah 3%. Sehingga nantinya dampaknya adalah ekspektasi untuk 1 tahun ke depan, diperkirakan inflasi masih akan mengalami penurunan. Nah, satu sisi yang akan kita lihat di sini adalah Loretta Mester. Ya, dari Fed akan memberikan pernyataan termasuk juga dari Presiden Jerman, ya atau Presiden Bank Sentral Jerman. Nah, untuk minggu ini, highlight ekonomi untuk data-data di luar Amerika, ada beberapa data seperti dari Eropa, itu berarti kita akan lihat data GDP dan juga data inflasi, ya, yang keduanya akan muncul di hari Rabu dan Jumat. Sementara untuk Inggris, satu-satunya data adalah data pekerjaan atau ketenaga kerjaan, itu akan rilis besok. Dan kemudian dari Jepang akan lihat data GDP, dan dari China adalah tingkat pengangguran. Satu sisi, kita juga akan mendengarkan PBOC mengumumkan MLF, Medium Term Lending Facility, di tanggal 15, yaitu di hari Rabu. Diharapkannya adalah tidak berubah, tapi isu-isu yang sempat kita dengarkan adalah semakin dekat dengan pertemuan atau agenda pertemuan tingkat tinggi di bulan Juli, berarti sebelum itu mereka akan melakukan yang namanya pemangkasan Triple R atau Reserve Requirement Ratio. Itu akan kemungkinan dilakukan sebelum mereka memangkas suku bunga, baik itu MLF ataupun MPR. Nah, jadi dalam hal ini, kalaupun LPR ataupun MLF PBOC akan mempertahankan di minggu ini ataupun minggu depan, ya 15 dan 20, kita tinggal tunggu apakah mereka akan segera memangkas triple R-nya apa tidak. Kalau itu dipangkas bagaimana? Dampaknya adalah positif untuk indeks saham atau ya dalam hal ini adalah Hang Seng. So, tunggu apa lagi? Kita akan kemungkinan bisa melihat Hang Seng ke level 20.000. Ya, update berikutnya terkait dengan pergerakan harga emas dan juga termasuk USD Japan ASEAN akan kita lihat di live streaming sore ini.